ya di dalam sebuah keluarga, Ya. ini kebanyakan mindsetnya masih begini nih. Kalau keluarga ini beragama tertentu, ketika anggota keluarganya keluar, si keluarga ini dia sudah merasa takut. Bisa disebut aib, bisa juga apa ya, menurunkan harkat dan martabat lah mungkin lah gitu ya. Jadi banyak orang tua masih berpikir bahwa agama mereka itu adalah agama yang harga mati, nggak boleh keluar dari agama keluarga gitu. Ada seorang mualaf saya, setelah melalui beberapa kali perjuangan, dia akhirnya masuk Islam, terus dia dipersekusi sama keluarganya. Disuruh pulang ke rumah, dikurung, nggak boleh keluar, sampai kita harus minta bantuan dari ormas-ormas, akhirnya dia bisa keluar. Orang tuanya ngomongnya gimana? Kamu sudah dari kecil ya dilahirkan, dikasih makan, disekolahin, sampai sekarang udah dapat kerja. Sekarang kamu meninggalkan agama orang tua gitu. Emang ada agama orang tua ya Pak? Kan nggak ada agama orang tua. Halo juga. Kita mulai dari halo Kodondi. Halo juga. Kang Riza. Nuhun. Sunda pisan. Tapi di sini bahasa Indonesia aja ya, karena saya kagak ngerti. Sama aku juga ngerti. Begitu bahasa Indonesia aja. By the way, thank you banget udah mau hadir di podcast yang spesial ini. Kenapa aku katakan ini spesial? Karena ini episode kedua untuk tema yang seperti ini. Episode satunya udah diwakilkan oleh Habib Jafar dengan Pendeta Brian pada saat itu. Cuman hari ini topiknya adalah tentang toleransi beragama. Karena aku melihat banyak banget kasus-kasus yang terjadi juga di setiap bulan di Indonesia tentang ada orang Kristen yang beribadah tapi dibubarin sama massa. Nah itu kan udah makin kesini kan kita harus menyuarakan tentang toleransi inilah. Biar semakin banyak orang yang paham tentang di Indonesia ini bukan cuma satu agama, tapi ada 6 ya, diakui sih 6 ya. 6 dan gimana kita caranya untuk hidup berdampingan. Oke, langsung aja sudah topik hari ini. Aku ceritain dulu backgroundnya sedikit. Jadi Kang Riza ini adalah seorang yang dulunya Islam, lahir Islam ya, dan kemudian pindah ke agama Kristen. Di satu sisinya ada Kodondi yang dulunya Kristen, tapi dari kecil itu Kristen, kemudian pindah ke Islam sekarang. Nah, aku pun juga ada cerita. Jadi aku dari Buddha pindah ke Kristen juga. Dan ini seimbang aku. Sekarang umurku 24 tahun, 12 tahun awal aku Buddha, 12 tahun terakhir aku Kristen. 12 setelah ini gak tahu jadi apa, gak bercanda. Oh berarti converter juga nih, converter. Iya gitu. Nah kalau gitu aku penasaran. Reuni atau gimana? Enggak. Aku sengaja pilihnya yang kayak gini biar orang ngerti nih bahwa ternyata pindah agama itu bukan sesuatu yang tabu atau bahkan menjadi masalah gitu kan. Nah kita mulai dari yang mana dulu nih, mau menceritakan tentang saya? Senior. Oke, siap. Senior. Dari Kodondi silakan. Benar. Kalau Samuel bilang orang pindah agama tuh bukan yang tabu, itu benar. Ya, apalagi di negara sekuler seperti Indonesia ini. Iya. Jadi yang namanya orang pindah agama tuh hal yang wajar atau biasa atau bahkan dilindungi oleh negara Republik Indonesia. Bahkan dilindungi. Dilindungi, haknya dilindungi penuh loh, secara penuh. Oke. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Oke. Jadi orang tua pun tidak boleh melarang anaknya untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Oke. Gitu. Jadi biasa, itu sebenarnya soal biasa gitu. Tapi sorry Kok Dendi. Tetapi highlightnya adalah ada minimal usia. Oke. Kalau laki-laki 21, kalau wanita 17 kalau tidak salah. Di atas itu dia boleh menyatakan. Yang penting sebenarnya dia sudah punya ID lah, KTP. KTP. Nah, berarti pada saat itu Kodondi pindahnya itu setelah dapat KTP? Bukan setelah dapat KTP, udah tua baru pindah. Oh, udah tua baru pindah. Berapa tahun di Kristen? Nggak lama sih, cuma 44 tahun. Wih, 44 tahun Kristen. Itu lama banget tuh. Serius. Barulah, belum 100 tahun. Kan umur manusia sampai berapa? Oke. Terus gimana ceritanya itu? 44 tahun Kristen tiba-tiba pindah sekarang ke Islam, itu berapa tahun Islam? Maksudnya sekarang sedang menjalani yang ke-10. Oh, yang ke-10. Ya. Kenapa? Gimana ceritanya ini? Kita penasaran. Ceritanya memang sebenarnya biasa aja lah. Oh, nggak ada yang heboh-heboh, nggak ada yang mimpi-mimpi, nggak ada. Gimana? Cuman waktu itu pandangan saya ketika saya mempelajari ulang kitab saya, di dalam kitab saya ternyata banyak hal-hal yang janggal gitulah. Tunggu, sorry. Membaca ulang Alkitab pas itu. Terus? Membaca ulang atau mempelajari ulang. Buat saya pribadi, waktu itu saya memandang kitab saya waktu itu sudah tidak bisa dibilang atau disebut sebagai kitab suci gitu. Oke. Itu yang membuat saya akhirnya, setelah ini saya baru cari yang lain. Nah, karena kita semua warga negara dilindungi haknya, kan kita boleh milih yang mana aja. Betul. Tetapi karena kita dari kecil sudah Kristen tidak jauh dari Islam. Kenapa? Kecil, ya Pak Pendeta ya, saya dulu kecil mikirnya cuma gini,
karena saya juga tumbuh besar di lingkungan yang orang-orang Islam, saya cuma mikirnya Islam sama Kristen itu hanya seperti dua orang anak, lain ibu, satu bapak gitu. Oke. Ya, karena kalau kita baca perjanjian lama kan, Ya. ada Abraham, ada Ismail, ada Ishak, ya kan? Ibunya yang Ismail dari Hagar, yang Ishak dari Sarah. Dari sini saya waktu kecil cuman mandangnya orang-orang Islam itu yang dari Ismail, orang Kristen itu yang dari Ishak. Tapi bapaknya satu, Abraham. Ya. Dulu saya berpikir begitu gitu. Tapi ternyata setelah kita pelajarin asal usul dari perjanjian lama itu, kemudian asal usul dari perjanjian baru, kemudian macam-macam lah ya, kapan disusunnya, siapa yang menulis, terus ini sebenarnya milik siapa dan sebagainya. Saya akhirnya bisa ngambil kesimpulan, oke, kalau begini agama saya pada waktu itu saya menganggap bahwa kitab saya tidak bisa dikatakan sebagai kitab suci. Oke. Dan akhirnya ketika saya belajar agama-agama yang lain, jatuh pilihan saya pada Islam. Oh berarti sempat mempelajari Buddha, Hindu, Sempat. semuanya tapi nggak detail Nggak gitu lah, detail, ya. oke. Hanya dipelajari. Oh gitu ceritanya kurang lebih ya? Kulit-kulitnya aja. Tapi kan ketika kita mempelajari sebuah agama kan yang kita harus tahu kan pertama konsep ketuhanannya. Iya. Nah, yang kedua konsep keselamatannya. Iya. Konsep peribadatan mungkin masih beda-beda lah ya. Iya. India Relatif. Hindu India sama Hindu Bali aja beda gitu. Iya, iya. Tetapi kan konsep ketuhanannya harus sama dulu nih. Iya. Gitu. Nah, itu yang saya pelajarin gitu. Nah, ketika saya mempelajari Islam, konsep ketuhanannya masuk karena sama dengan yang di perjanjian lama. Iya. Walaupun di perjanjian lama juga banyak kontradiksi, tetapi konsep keselamatannya ini yang saya bilang paling fair gitu. Ya, tidak harus ada yang mati di atas kayu salib gitu. Waktu itu saya berpikir gitu. Iya, iya. Ya udah akhirnya saya memutuskan untuk memeluk Islam. Yang berikutnya lagi yang membuat saya yakin di dalam Islam itu adalah agama yang benar-benar diturunkan dari Sang Pencipta, karena di dalam kitab sucinya banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan sains dan sudah terkonfirmasi gitu zaman sekarang. Itu yang membuat saya pribadi menerima bahwa ini benar agama yang diturunkan oleh yang menciptakan kita gitu. Oke. Ya. Sekarang kita shift dulu nih. Geser, guys. Nah, tapi ngomong-ngomong kapan kita janjian hitam-hitam ya? Oh, untung aku masih putih. Kalau aku hitam juga kita bertiga hitam semua di sini. Gimana, Kang Riza? Yes. Berapa tahun memeluk Islam tuh? 24 tahun. 24 tahun dan sekarang jadi Kristen udah berapa lama? Umur gue berapa ya? Aduh, Dia sebenarnya mancing deh. enggak. Penasaran aja. Iya benar 24 tahun. Oh, jadi seimbang 24 juga ya? Ya aku mau 58. 34. Oh iya 34. 34. Ya, Oh, lebih lama Kristennya jadi sekarang. Kristen. Dan sekarang akhirnya menyerahkan diri untuk kepada Tuhan ya, menjadi seorang pendeta. Betul. Oke, gimana ceritanya nih? Penasaran juga aku. Agak flashback dengan apa yang terjadi dengan masa kecilku. Ya. Dari usia 12 aku sudah drugs users. Dapat dari mana tuh umur 12 tahun? Pada zaman itu di Bandung, pada zaman itu di Hegar Manah, pada zaman itu di Geger Kalong, zaman itu di. Oke. Jadi Islamnya pun sebetulnya ya bukan sekuler lah, tapi Islam progresif lah. Progresif. Iya kan sekarang ada Kristen progresif. Iya benar-benar. Kenapa jadi laku sekarang kata progresif? Jadi bukan Islam yang mengenal, yang menghidupi, tetapi ya seperti itulah dengan pergaulan anak muda yang sejauh itu, yang akhirnya hijrah ke Jakarta. Tahun? Di umur keberapa aja deh? SMA. SMA. Kelas 1 SMA. Oke. Udah gitu Trisakti, udah gitu kerja di satu hari harus mengunjungi satu klien. Dan ternyata ketika ketemu dengan sekretaris atau yang menerima kami, ternyata itu adalah Elsa. Elsa. Nah, Elsa sekarang itu jadi istri saya. Oh, oke. Jadi karena jatuh cinta, bukan karena penglihatan, bukan juga karena mempelajari, tetapi karena memang betul-betul jatuh cinta dengan seorang Elsa. Sekarang Elsa sudah jadi ibu dari 2 anak saya dan cucu dari 2 cucu saya, nenek dari 2 cucu saya. Nah, memang waktu perjalanan 2 tahun pacaran itu selalu ada cerita Saulus jadi Paulus, gitu kan, dipersekusi segala macam. Walaupun semuanya juga serba kulit lah. Tapi ketika itu terjadi, kok sepertinya iya ya, gue kayaknya kena kayak Saulus nih. Gue juga dipersekusi nih banyak orang nih. Gue juga diperlakukan seperti yang diceritakan banyak orang Kristen, bahwa nanti lu kena persekusi, lu ntar kena bullying, lu ntar karena iya ya gue juga ngalami. Dan akhirnya
ya seperti seseorang yang menjadi korban. Jadi korban karena kalau Kodondi itu kan dari minoritas ke mayoritas, tapi saya ini kan dari mayoritas ke minoritas gitu ya. Dan akhirnya saya ngalami pertolongan dan itu menjadi self experience. Dan akhirnya saya bisa keluar dari narkotik, saya bisa keluar dari kehidupan malam. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk memberi hidup saya kepada Tuhan. Sesederhana itu sih. Oh, tapi sorry, ini aku tanya lagi. Kenapa pada saat lagi narkotik atau jatuh di dalam dunia malam gitu, kenapa nggak malah mempelajari Islamnya pada saat itu? Gara-gara ketemu Elsa itu tadi ya? Dan kebetulan Elsa itu Kristen ya? Nggak, sebetulnya orang tua memang udah memberikan satu platform lah untuk ngaji, untuk ada guru ngaji datang, tapi semuanya itu serba agamis, serba karena karena keharusan gitu, bukan karena willing daripada pribadi, yang akhirnya ya cuman kulitnya aja. Oke. Dari kulitnya aja, tetapi justru ketika saya ketemu Elsa dan Elsa adalah seorang Kristiani yang kuat, maka ya akhirnya saya yang kebawa lah begitu. Oke, berarti awal-awalnya Elsa yang memperkenalkan tentang Yesus itu siapa dan lain sebagainya seperti itu. Iya, jadi bukan Elsa yang log out, aku yang log in. Oke, paham. Nah, ini nanti kita mau bahas deh ke masalah pernikahan beda agama ini, karena kan yang aku lihat sekarang pasti salah satunya harus ngalah kan. Iya. Nanti kita bahas di ending ya. Tapi aku mau cerita kisahku juga dikit. Oh boleh dong. Tentang bagaimana dulu yang aku dari lahir itu sebenarnya, jadi papa mamaku sebenarnya udah, ini agak unik sih. Jadi papa mamaku awalnya Katolik. Jadi aku lahir tuh harusnya, oh enggak, jadi sebelum aku lahir mereka udah pindah Kristen nih. Jadi dari Katolik pindah ke Kristen. Terus pas aku lahir udah Kristen sebenarnya. Tapi gara-gara kondisi ekonomi keluarga pada saat itu kurang, akhirnya aku harus hidup dengan kakek. Kakekku yang menghidupin. Nah, kebetulan kakekku waktu itu Buddha. Jadi aku dibawa ke Makassar dan aku gede di Makassar, itu beragama Buddha. Selama itu. Nah, pas aku udah masuk SMP, itu di umur 12 tahun lah ya, SMP. Kebetulan orang tuaku ini sebenarnya kan ini kan pisah kota kan, orang tuaku di Surabaya sama papaku, aku di Makassar karena tinggal sama kakek. Nah, setiap liburan ke Surabaya, papa mama itu selalu bawa aku ke gereja. Jadi aku ke gereja itu 2 kali dalam setahun, setiap bulan 6 sama bulan 12, setiap liburan sekolah doang. Nah, di situ udah mulai kayak tahu-tahu dikit lah. Dan akhirnya sampai di satu ketika pas orang tua aku pindah ke Makassar, di mana waktu itu aku masih SMP, aku mulai diajak ke gereja lagi gitu. Nah, awal-awal aku diajak ke gereja itu, aku merasa kayak kok di sini damai ya. Jadi sama nih pengalamannya, bukan yang kayak tiba-tiba dengar suara Yesus atau mimpi, enggak juga. Cuman kayak lebih merasa nyaman. Sedangkan kalau di agama Buddha itu kayak rutinitas yang aku rasain gitu-gitu. Dan akhirnya aku memutuskan untuk menjadi Kristen itu kayaknya di SMP 2 apa SMP 3. Nah, itu pertama kali aku dibaptis juga tuh umur 13, umur 14 kayak gitulah. Di Surabaya. Di Makassar. Oh di Makassar. Karena aku orang tua dari Surabaya ke Makassar waktu itu. Tinggalnya akhirnya di Makassar sampai sekarang, mereka di Makassar. Aku yang sekarang di Jakarta. Jadi kayak gitulah. Tapi singkat ceritanya adalah di momen-momen aku mau rajin ke gereja ini, itu ada momen-momen di mana aku ini sampai dikunciin di kamar karena ketahuan mau ke gereja gitu. Dan di Makassar tuh kan rumahku ada 2 ya. Satu yang ini rumah kakek, ini rumah orang tua. Nah, kakekku tuh kalau setiap hari Minggu, kalau misalnya aku nginep di rumah orang tua hari Sabtu, itu dia udah nelpon mbakku di rumah yang satu. Sam di mana? Nah, kadang itu mbakku harus sampai bohong gitu loh. Sam ke temennya, Sam tidur atau apa, padahal itu ke gereja. Karena nggak boleh sampai ketahuan lah. Nah, ini yang akhirnya membuat aku tuh sampai kayak, kenapa ya? Aku mau ibadah doang itu kayak harus dilarang kayak gini dan lain sebagainya. Dan aku percaya pasti kan tadi kata Kang Riza kan sampai persekusi oleh orang-orang kan, karena dari mayoritas ke minoritas. Nah, aku pengen tahu dong, maksudnya cerita dari kalian berdua nih pada saat mau convert nih ke agama yang lain, apa tantangannya yang dihadapi pada saat itu sih? Kalau aku sih rasa bersalah. Maksudnya dari Kang Riza rasa bersalah. Rasa bersalah. Karena gimana pun saya harus ninggalin papa mama. Gimana tuh cerita sampai ninggalin papa mama? Dikeluarin dari kartu keluarga? Ya maksudnya saya kan harus keluar dengan segala konsekuensinya. Itu kan kita bonding antara orang tua anak kan pasti tetap ada dalam kodonnya.
dan pemilihannya karena seorang wanita misalnya gitu. Itu kan jadi pergumulan yang di dalam gitu. Tetapi sampai sekarang papa mama masih Islam. Oh masih Muslim. Oh. Saya satu-satunya yang Kristen. Di dalam keluarga. Di tengah keluarga sangat besar Sunda. Oke, terus? Ya, jadi saya yang harus memisahkan. Itu juga pada awalnya itu kan juga maju mundur. Itu tantangan yang internal, tantangannya eksternal ya saya harus berhadapan dengan banyak orang. Yang mana ya pada zaman itu pun rasanya walaupun kepekaan akan agama hari ini kan semakin solid, semakin tebal, semakin pekat gitu. Waktu itu belum sepekat sekarang, tetapi tetap ada. Oke. Kalau dari Kodondi? Kalau tantangan saya sebenarnya gini malah. Saya masuk Islam itu malah 7 tahun sebelumnya papa saya udah masuk Islam duluan. Oh gitu. Ya, justru itu yang memicu gitu. Kok bisa? Kalau kata Alkitab kayak Yohanes Pembaptis lah yang memberikan jalan kepada Yesus. Pembuka jalan gitu. Jadi bokap malah waktu itu udah masuk Islam duluan 7 tahun sebelum saya meluk Islam. Nah dari situ menjadi pemicu. Loh kok bisa? Bokap yang awalnya dari muda Konghucu, kemudian pindah ke Jakarta masuk Kristen, bahkan sudah bisa khotbah di Komsel. Ya, tiba-tiba tahun kira-kira 2007 tuh masuk Islam. Oke, mungkin waktu itu saya ngelihatnya dia masuk Islam karena pergaulan. Tapi dari situ saya akhirnya malah jadi mulai mengamati gitu. Dari pengamatan itu akhirnya saya masuk Islam tahun 2014. Tantangannya ya gini, jadi karena di dalam Islam kan tidak boleh menikah dalam beda keyakinan. Satu keluarga inti kan nggak boleh beda keyakinan. Oh, pada saat itu Kodondi udah nikah dengan yang sudah nikah, Kristen. Sudah punya anak. Iya. Sampai sekarang istrinya? Masih ada, cuman kita udah pisah baik-baik. Oh. Kita pisah baik-baik karena dia tidak mau ikut masuk Islam, ya mau nggak mau kita pisah gitu. Oke. Ya. Dari 3 anak, yang 1 udah masuk Islam, yang 2 belum. Oke. Jadi akhirnya mau nggak mau ya kita harus berpisah karena di dalam Islam kita nggak boleh beda iman gitu. Oke. Nggak bisa disatukan gitu. Tunggu, sorry, aku bilang di Kristen boleh nggak ya? Maksudnya kalau secara teologis tidak. Tetap nggak juga ya? Oke, dilanjut lagi. Jadi setelah kita sudah ya berunding baik-baik, akhirnya kita pisah. Ini juga konsekuensi nggak main-main loh. Nggak main-main. Rumah tangga harus pecah gara-gara ini. Ya terus gimana lagi? Ya, udah saya ajak, sudah saya kasih ajakan, nggak mau ya sudah gitu kan. Akhirnya ya saya udah berpisah baik-baik. Sekarang saya udah nikah lagi, muslimah, alhamdulillah. Tapi secara keluarga besar nggak ada seperti kayak Kang Reza gitu nggak. Keluarga besar sih bebas gitu ya. Karena juga udah mandiri kan kita kan, jadi udah nggak tergantung ke keluarga besar gitu. Pandangan apa cibiran negatif juga nggak ada. Terus kemudian di teman-teman juga hampir dikatakan nggak ada juga. Jadi ya alhamdulillah gitulah buat saya. Jadi ketika saya menjalani Islamnya, saya tidak banyak mengalami kesulitan gitu. Tunggu, sebelum kita masuk ke masalah yang lebih dalam lagi tentang gimana sih seharusnya toleransi beragama di negeri ini dan sebenarnya tujuan beragama apa? Aku penasaran, apa yang akhirnya membuat Kang Reza ini, gue pengen jadi pendeta dah. Kalau itu sih pemicunya gimana bisa lepasnya dari drug users yang tiba-tiba oleh karena doa daripada istri dan anak-anak, aku bisa drug free. Oh berarti setelah nikah pun masih? Masih. KDRT masih. Ngedar masih. Make masih. Yang pada sebuah titik, di titik terendah, justru mereka lah yang berdoa buat aku dan ada satu divine appointment lah terjadi. Pengalaman pribadi itulah yang membuat aku firm bahwa that's him. Pengalaman pribadi gimana nih? Yang tiba-tiba aja drugs free. Untung waktu itu enggak. Karena spiritual experience itulah. Karena pengalaman pribadi itu yang kita nggak bisa juga paksain orang juga bisa seperti saya. Kan itu kan betul-betul personal. Waktu spiritual journey itu maksudnya di penglihatan atau apa? Ketika itu kejadiannya gini, Kodondi. 20 tahun aku pakai narkotik. Tunggu, 20 tahun ini nggak pernah masuk rehab? Pernah. Oh pernah. Rehab sekuler maupun agamis pernah. Dan terus tetap pakai. Udah gitu akhirnya pernikahan, 9 tahun pernikahan, satu pagi sabu habis, heroin habis, cuman ada sekali hisap habis. Padahal pada zaman itu aku nggak bisa kurang di 2,5 jam tidak mengkonsumsi. Dan aku mikir sederhana,
harus sampai di rumah cepat karena gue yakin gue masih ada stokan. Stok. Kuncian. Iya. Dan ketika sampai di rumah ternyata kunciannya sasetnya udah dalam keadaan basah. Yang aku tahu pasti ketahuan sama Elsa. Dan itu benar udah di flush di toilet. Kira-kira jadi jam 7 malam lah aku pukul Elsa, dan itu bukan yang pertama gitu ya. Sampai larut udah berdarah-darah. Anak saya yang paling besar Belle itu sudah dalam keadaan dasternya penuh dengan air mata. Ketika pada sebuah titik sakau itu pikiranku satu, Kak Dondi, ambil senjata tajam, aku mau tusuk Elsa. Dan Elsa sudah dalam keadaan terpojok, ampun sakit. Tiba-tiba putri saya yang terbesar Belle masuk dan berkata, "Papa stop, mama sudah terlalu lama tersiksa." Kata tersiksa itu memukul aku telak. Sehingga senjata tajam itu terlepas dan tiba-tiba Elsa bilang gini sama Belle, "Yuk kita doain papa sekali lagi." Nah itu ada sebuah perjumpaan otentik yang spiritual, yang my goodness, ya Tuhan masih sayang saya. Waktu itu di dalam penglihatan. No, surreal. Jadi setelah didoakan di tempat tuh apa yang terjadi? Ya pokoknya ada sesuatu yang real experience gitu, yang otentik, yang personal, yang membuat kayaknya gue kuat nih, gue bisa nih. Oke. Gue bisa nih, gue kuat nih, gue bisa. Dan itu dengan perjalanan waktu memang tidak instantly gitu ya. Tetapi progresnya progresnya nyata, real. Perubahannya juga bisa dinikmati oleh anak-anak, oleh keluarga, oleh sekeliling, bahwa gue udah berubah gitu. Jadi seperti itulah. Oke. Sekarang kalau di situasiku mungkin tadi masih ngambang ya. Ujung-ujungnya sekarang kakekku udah tahu kalau aku sekarang Kristen, dan dia itu sebenarnya agak kepahitan sih dengan orang Kristen karena banyak orang Kristen yang melukai dia. Akhirnya dia mikir kayak semua Kristen sama. Pada nyatanya kan sebenarnya nggak seperti itu kan. Jadinya setelah cucunya yang bisa aku bilang cucu paling disayang ya karena paling tua masuk Kristen, dan dia lihat kayak, oh kok cucuku nggak seperti orang-orang Kristen yang pernah menyakiti aku sebelumnya ya. Akhirnya dia sekarang udah bisa let it go, dan akhirnya sekarang udah bisa trust sama aku kalau ternyata Kristen itu nggak selamanya buruk dan bisa juga membawa sosok pribadi ini menjadi lebih baik. Itu akhirnya. Nah sekarang mau masuk di topik yang aku penasaran banget, apa sih yang membuat kenapa orang-orang Indonesia ini ketika ada yang pindah agama gitu malah jadinya chaos ya. Bahkan ada yang sampai, dulu aku pernah dengar sebuah kesaksian dari pendeta juga, pendeta Yusuf Roni kalau nggak salah. Dia dari Kiai pindah ke Kristen itu sampai dia ditangkap gara-gara dia bikin buku atau apa, sampai disetrum di dalam penjara gitu loh. Nah itu kan sesuatu yang maksudnya hak sebagai manusia di negeri ini mana gitu kan. Kalau misalnya ketika seseorang pindah dengan apa ya itu tadi pengalaman pribadi yang nggak bisa digantikan oleh apapun, tapi malah dihujat, dipersekusi, dihukum dan lain sebagainya. Itu kalau menurut Ko Dondi gimana tuh? Saya lihat ya di dalam sebuah keluarga, ini kebanyakan mindsetnya masih begini nih. Kalau keluarga ini beragama tertentu, ketika anggota keluarganya keluar, si keluarga ini dia sudah merasa takut. Bisa disebut aib, bisa juga menurunkan harkat dan martabat lah mungkin lah gitu ya. Jadi banyak orang tua masih berpikir bahwa agama mereka itu adalah agama yang harga mati, nggak boleh keluar dari agama keluarga gitu. Ada seorang mualaf saya, setelah melalui beberapa kali perjuangan, dia akhirnya masuk Islam, terus dia dipersekusi sama keluarganya. Disuruh pulang ke rumah, dikurung, nggak boleh keluar, sampai kita harus minta bantuan dari ormas-ormas, akhirnya dia bisa keluar. Orang tuanya ngomongnya gimana? Kamu sudah dari kecil ya dilahirkan, dikasih makan, disekolahin, sampai sekarang udah dapat kerja. Sekarang kamu meninggalkan agama orang tua gitu. Emang ada agama orang tua ya Pak? Kan nggak ada agama orang tua. Agama ya cuma 6 yang diakui di Indonesia kan. Tetapi salah satu agama itu kalau sudah dipeluk sama satu keluarga, ketika ada anggota keluarga inti yang keluar, mereka dianggap yang keluar ini mengkhianati agama keluarga. Gitu. Karena biasanya orang-orang keluarga ini inti biasanya itu merasa aib, keluar dari agama keluarga tuh aib gitu katanya. Bisa juga karena dia takut juga dicemooh atau dibully sama
umat yang di komunitasnya. komunitas dia, misalnya di gereja atau di masjid atau mereka sudah punya ketakutan sosial dulu gitu tentang itu. Jadi makanya ya masih banyak sekali orang-orang tua yang takut kalau anaknya keluar dari agama yang dianut oleh keluarga ini, takut jadi mempengaruhi status sosial si keluarga ini gitu. Padahal kan seharusnya tidak seperti itu gitu. Iya, iya. Di Jawa saya tahu banyak ada teman-teman saya juga satu rumah 2 agama. Bahkan ada yang 3 agama dalam satu rumah. Maksudnya suami istri beda? Bukan, keluarga suami istri agamanya misalnya A. Anaknya ada yang B, ada yang C gitu. Itu ada yang terjadi begitu, masih ada gitu dan aman-aman aja rukun, tidak ada masalah. Iya. Ada yang seperti itu. Itu kalau orang tuanya paham benar gitu. Bahwa setiap manusia diberikan hak sepenuhnya oleh negara untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. Tapi masih banyak ya orang tua yang karena merasa malu, merasa mungkin dianggap tidak bisa mendidik anak gitu. Itu ketika ada anak yang keluar dari agama yang mereka anut, wah langsung bereaksi yang agak keras gitu. Misalnya sampai yang dikurung dan segala macam. Bahkan ada yang dipasung. Ada. Nanti ada yang dicoret dari daftar kartu keluarga, bahkan ada yang dicoret dari daftar harta waris, bahkan ada yang mau dibatalkan akte kelahirannya. Sampai begitu. Sampai gimana coba? Kalau akte kelahiran dibatalkan berarti kan menghilangkan warga negara berarti kan. Iya. Iya. Nggak mau ngaku sebagai anak. Iya. Itu masih pemikiran-pikiran yang cukup cukup kuno dan kurang update dengan hukum di negara ini gitu. Nah, sebelum aku tanya, jadi yang semestinya seperti apa, kayak tujuan beragama apa? Mungkin ada tambahan dari Kang Riza tentang ini? Mungkin aku cuma tambahan dengan Kodondi. Ini kita tuh ada di sebuah kondisi Indonesia yang 3,5 abad dijajah oleh Belanda. Oke. Yang itu identik framingnya Kristen. Oke. Kita framingnya adalah Muslim. Satu. Udah gitu sampai hari ini pun dalam dunia sekuler juga masih ada pemikiran kalau bule itu lebih pintar dibandingkan kita karena kolonialisme itu spirit itu yang ada pada kita gitu. Dan menurut aku itu juga salah satu yang tahu kau setuju apa enggak? Bisa masuk gitu. Kan itu framingnya kan begitu bahwa Kristen itu ya jahat, pernah menjajah 3,5 tahun, itu adalah identiknya Belanda dan segala macam itu satu. Dan akhirnya atmosfer kolonial dalam pekerjaan aja masih terasa kalau ini Indo, ini bule kayaknya lebih tinggi dibandingkan kita, pernah enggak juga. Iya. Itu yang disebut dengan politik divide et impera. Ya, masih ada kan? Dulu kan waktu zaman Belanda kan masih begitu. Ya. Jadi gini, ini mohon maaf ya saya potong ya. Jadi Belanda kan memang mengkelompokkan orang-orang yang berbeda-beda. Kelompok Chinese, kelompok Arab, India, pribumi, dikelompok-kelompokkan. Nanti Belanda ngomong sama Chinese, si ini begini. Nanti ngomong sama ini, si Chinese begini. Itu yang mengadu domba. Jadi dari zaman dulu memang sudah ada timbul stigma-stigma kecurigaan terhadap kelompok lain. Itu yang dibuat oleh Belanda. Maka itu masih banyak sekarang orang tua khususnya yang dari Tionghoa masih ada yang ngomong begini, lu jangan sampai ke masjid ya. Kenapa itu? Karena ada stigma yang negatif terhadap Islam. Lu jangan sampai ketemu ustadz ya. Islam itu agamanya orang miskin. Islam itu agamanya orang yang ngemis di lampu merah. Islam itu agamanya koruptor. Islam itu agama di penjara. Itu masih ada yang seperti itu orang tua kita mikir begitu gitu. Itu yang harus kita luruskan. Itu yang harus kita kita buka lah pikirannya. Apa mereka mikir yang di Brasil yang nyopet-nyopet itu agamanya apa gitu misalnya kan? Atau mungkin yang di Filipina yang ngemis-ngemis di lampu merah agamanya apa? Atau yang mungkin gembong-gembong narkoba yang di Meksiko itu agamanya apa? Kan mereka nggak tahu seperti itu gitu. Jadi kita yang harus memang mendidik. Kita yang masih muda yang sudah ada di era informasi ini harus memberitahukan kepada orang tua yang masih punya pikiran begitu bahwa bukan seperti itu gitu loh. Itu karena efek yang politik divide et impera yang dulu diterapkan oleh Belanda. Ingat nggak waktu ada kerusuhan? Pasti ada suku atau etnis tertentu yang diincar. Kenapa? Karena ada stigma negatif kepada mereka. Dan dulu kan memang kelompok-kelompok tertentu itu memang hubungan dengan Belandanya tuh hubungan yang antara sporadis pihak-pihak. Yang ini dagang, yang ini apa, yang ini apa gitu lah. Nah, ketika induk Semang ini pergi, Belandanya pergi, makanya orang-orang tertentu seperti kelompok Tionghoa ini mereka milih kalau nggak Buddha ya Kristen karena mereka sudah terbiasa sudah mengenal Kristen dari penjajah. Gitu. Ya, tapi
setuju gak sih kalau aku bilang bahwa semua agama tuh sebenarnya baik-baik aja gitu loh. Gak ada agama yang mengajarkan tentang kejahatan sih. Nggak ada. Mungkin aku tambahkan lagi, masalahnya itu soal benar salah. Gimana tuh? Kayak Bukan baik dan benar. bukan baik dan benar, tapi benar dan salah. Bahwa saya sebagai agama keturunan inilah yang paling baik dan inilah yang paling benar dan yang orang lain yang salah. Itu masih ada. Tenang. Izin. Benar itu benar sekali. Benar. Tapi ada lagi yang kedua, bukan hanya benar salah, tapi ada lagi yang kedua, menang kalah. Yang lock out dari sana ke sini merasa menang, yang lock in dari sini ke sana jadi merasa kalah. Itu kayak sebuah pertandingan yang quote and quote gitu ya, sebuah persaingan. Itu seperti Manchester City lawan Manchester United. Yang padahal kembali seperti pembahasan kita tadi di depan, ini kan persoalan personal. Bukan persoalan menang kalah. Bukan persoalan benar atau salah, tetapi ya orang mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhannya kan gitu. Itu sih menurut aku. Gini, kalau saya sih nggak melihat dari sisi menang kalah, Bang Akang ya. Kalau menang kalah sih saya rasa harus pakai data. Tapi kalau cuman mengaku atau klaim menang atau kalah itu tidak bisa dipertanggungjawabkan lah kalau nggak ada datanya. Tetapi yang mau saya katakan begini, setiap agama tadi mengajarkan kebaikan, betul. Setiap agama berhak mengklaim agamanya yang benar. Itu juga boleh. Itu hak dari setiap agama. Saya berani bilang bahwa Islam itu bukan agama yang paling benar, tapi agama yang benar. Saya sebagai Islam berani atau boleh klaim seperti itu. Begitu juga teman-teman yang Kristen juga boleh bahwa Kristen adalah agama yang benar, yang lain salah gitu. Tapi masalah baik, semua agama mengajarkan baik, betul. Nah, cuman kita jangan terperangkap ketika ada orang ngomong semua agama sama. Pernah dengar? Pernah dengar? Sering. Jangan terperangkap di situ. Kalau bilang semua agama sama, kenapa nggak masuk Islam aja semua gitu? Ya. Tapi kan itu kan setiap agama memang punya hak untuk mengklaim bahwa agama dia yang benar. Itu fine-fine aja. Dan itu boleh atau dapat hidup di sebuah negara yang demokrasi. Itu nggak ada masalah gitu loh. Nah, yang lebih kita kedepankan lagi kan harusnya kan toleransinya. Betul. Kalau memang sudah diatur, ada aturan pemerintah begini-begini tentang hubungan antar agama dengan toleransi, ya kita tinggal ikutin gitu. Tetapi mengikutinya sesuai dengan aturan yang sudah dibuat gitu. Kalau semuanya mengikuti aturan, saya rasa toleransi tetap bisa berjalan dengan baik di Indonesia. Jadi sebenarnya pindah agama ini solusinya gimana nih? Maksudnya biar maksudnya nggak ada kekacauan lagi setiap kali orang pindah agama. Kan kekacauannya dari dalam keluarga, bukan dari masyarakat atau bukan dari negara. Negara kan memperbolehkan. Kalau kita bilang artis misalnya yang pindah agama, itu kan sampai netizen ikut campur tuh semuanya di situ kan. Ini nih keluar nih, ini masuk nih gitu. Akhirnya kayak ribut kan. Karena stigma yang apa ya? Stigma orang Indonesia mungkin udah tercap bahwa kalau pindah agama itu pasti ya itu tadi bisa kita bilang bahwa yang ini merasa menang, akhirnya jadi saling perang gitu kan ujung-ujungnya. Tapi kalau ngelihat Kodondi dan seorang Kodondi yang setelah dapat undangan dari Sam, aku jadi banyak dengerin YouTube-nya. Waduh. Beliau ini cendekiawan. Jadi saya bisa ngerti kalau cendekiawan itu mengatakan tidak ada kalah menang karena cendekiawan. Tetapi kalau di akar rumput Kodondi ya. Di akar rumput yang nggak punya pemahaman yang dalam, punya pemahaman yang tinggi, pemahaman yang luas, itu tetap ada. Kalah dan menang itu tetap ada. Jadi ya solusinya berarti tinggal mindset doang ya yang harus diubah dari masyarakat itu ya. Kalau ada artis yang pindah agama heboh, yang heboh kan yang fansnya. Iya kan? Iya. Kalau buat kita yang tahu undang-undang, tahu aturan, tahu hukum, biasa aja harusnya, nggak ada masalah. Cuman yang jadi masalah tuh begini biasanya. Ketika salah satu misalnya orang yang pindah agama, terus kemudian dia mencaci maki atau menghina agama orang lain atau menghina sesembahan orang lain, itu yang nggak boleh. Tetapi kalau masih dalam ranah ya, diskusi ilmiah, diskusi akademis yang masih ada sumber dokumennya, itu kan nggak ada salahnya, gitu loh. Kita juga terbuka, misalnya bedanya gini lah. Setiap agama kan punya kitab suci masing-masing. Kitab suci Bapak itu kan yang berhak menafsirkan adalah ulama-ulama Kristen.
Kitab suci Quran juga yang berhak menafsirkan ya ulama-ulama Islam. Begitu juga agama-agama yang lain. Saya dipesenin nih sama MUI nih. MUI itu paling sering pesan sama saya gini. Jangan sampai menafsirkan kitab suci orang. Itu yang penting. Karena ketika kita menafsirkan kitab suci orang dengan kacamata kita, itu akan jadi masalah. Itu yang nggak boleh. Ya. Kita harus tetap menghargai penafsiran dari agama orang lain. Tapi kalau misalnya kita hanya membacakan atau kita hanya menunjukkan ada kejanggalan dalam kitab suci, ini masih dalam ranah diskusi yang akademis dan ilmiah, itu masih fine-fine aja, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kita nggak boleh menghina agama orang lain, kita nggak boleh menghina sesembahan orang lain, itu nggak boleh. Di agama Islam juga kita dilarang, jangan sampai kita menghina sesembahan orang lain, karena orang itu nanti kan menghina Allah Subhanahu Wa Taala dengan tanpa pengetahuan. Yang harus dijaga di dalam ranah toleransi itu adalah itu sebenarnya. Oke. Kalau hanya masalah ibadah dan segala macam yang mungkin menyalahi prosedur dan segala macam, itu memang harus ditelusuri sampai ke akar permasalahannya. Contoh misalnya, pemerintah sudah buat aturan untuk mendirikan rumah ibadah, aturannya ini. Untuk mensiarkan agama sudah ada aturannya ini. Tetapi ketika ini ada yang dilanggar, bagaimana? Karena masyarakat mungkin kurang sosialisasi, mungkin ya. Pemahaman. Contoh misalnya, saya pernah beli gereja di daerah Gentan, Klaten. Ketika kita sudah tanda tangan PPJB, ketika kita datang ke gereja itu, ternyata kita baru tahu gereja itu dulu dibangun ketika di dalam satu desa, Kristennya cuma satu keluarga, 5 orang. Hebat. Gimana caranya, Pak? Gimana caranya? Itu mestinya boleh nggak? Nggak boleh. Kok bisa terjadi? Gitu. Berarti ada pelanggaran prosedur, ya kan? Nah, hal-hal yang seperti itu masih terjadi di Indonesia. Nah, itu untuk pendirian rumah ibadah. Ketika kita juga bilang soal pensiaran agama, kita nggak pungkirin masih banyak upaya-upaya dari kalangan. Sebenarnya kan gini ya, Kristen dan Islam ini sama-sama agama misi nih. Kita juga mengajak orang untuk masuk ke dalam agama kita. Cuman bedanya kita tidak melakukan hal-hal yang sampai terlalu agresif, contoh misalnya sampai door to door, sampai harus mendatangi orang di rumah-rumah gitu. Kita nggak sampai begitu. Yang boleh mensiarkan agama kepada orang itu adalah orang yang belum beragama. Kalau yang sudah beragama itu nggak boleh disiarkan agama lagi. Mau dikasih brosur, bantuan, pamflet atau apapun itu nggak boleh. Itu melanggar aturan. Itu ada di keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 1 tahun 79 bab 3 pasal 4. Nah, kalau itu semuanya bisa sama-sama menjaga nih, saya yakin toleransi Indonesia tuh masih bagus gitu loh. Dengan keadaan dan permasalahan itu pun orang luar masih melihat toleransi beragama di Indonesia tuh udah yang paling bagus gitu. Tetapi kan mereka mungkin nggak tahu dalamnya gitu, ya. Bawah-bawahnya kita nggak tahu. Oke. Gitu. Kita mundur ke pertanyaan paling basic dulu sebelum masalah pindah agama ini. Tujuan orang beragama itu apa sih sebenarnya? Biar mungkin ada sangkut pautnya dengan kayak gue pindah agama ini ya karena tujuan beragamanya tetap sama gitu kan. Jadi sebenarnya tujuan orang beragama itu apa? Berat ya pertanyaannya. Berat pertanyaan. Tapi gini, kalau orang beragama kan pasti dia percaya ada Tuhan. Ya, betul. Kalau dia percaya ada Tuhan, dia pasti percaya ada hari akhir. Betul. Atau hari kiamat. Betul. Ya. Kalau orang sudah percaya hari akhir, pasti kan dia mempersiapkan untuk ke hari akhir itu. Antara surga dan neraka. Ya. Oke. Jadi kalau tujuan orang beragama ya apa? Untuk istilahnya sampai ke hari akhir itu dengan baik gitu. Itu tujuan sebenarnya. Itu utamanya sebenarnya kan. Okay. Caranya bagaimana? Macam-macam nanti di ajaran agamanya, nanti di Buddha ada ajaran begini, di Hindu ada ajaran begini, di Kristen begini, di Islam begini. Semua itu ajaran hanya untuk yang menerapkan hukum atau aturan yang dianggap sebagai aturan ilahi untuk dijalankan di dunia ini. Untuk sampai kita kepada hari akhir itu dengan baik gitu. Jadi kalau misalnya tujuan beragamanya adalah akhirat dan ternyata cara menuju akhiratnya itu dirasa oleh orang ini berbeda dan dia mencari yang lebih serak, itu kan sah-sah aja. Hak dia dong. Itu dilindungin sama undang-undang. Itu dilindungin sama undang-undang gitu. I see. Saya juga sering kedatangan tamu. Ya. Entah keluarga Muslim, entah keluarga Kristen. Yang keluarga Muslim ada anak yang mau murtad, bahkan ada yang sudah murtad. Selalu saya pertama kali ngomong, Pak, Bu, inget ya ada undang-undang nih. Undang-undang dasar lagi, 1945 pasal 29 ayat 2. Saya bacain dulu ke orang tua yang Muslim. Nah, tapi kalau Bapak Ibu misalnya tetap berusaha supaya anaknya tidak murtad dengan dilakukan upaya-upaya diskusi atau mediasi, itu fine-fine aja, boleh-boleh aja. Tapi Bapak Ibu tidak boleh loh melarang anak Ibu keluar dari agama gitu. Saya juga ngomong gitu, Pak. Baik yang kepada keluarga Muslim maupun yang kepada keluarga Kristen gitu. Tetapi saya tidak pernah berniat untuk memualafkan siapa-siapa.
dia datang ke saya diskusi buka agama, buka Bible yang kuno-kuno difoto dan segala macam, itu urusan dia. Masalah dia mau menjemput hidayah itu juga urusan dia dan hak dia. Gitu. Tapi kita tetap harus menghargai setiap orang yang pindah agama, dia dilindungi oleh negara. Ya. Gitu. Luar biasa. Ada tambahan? Mungkin juga tambahan kenapa orang beragama, karena setiap manusia percaya ada faktor X. Ya. Ada di luar kekuatan kemanusiawian. Yang kata dokter, kanker nih, mati nih 3 bulan, tiba-tiba sembuh. Belum tentu. Iya kan, tiba-tiba dokter cek, kok bisa sembuh? Dokter pun kaget. Bisa kayak gitu kan faktor X-nya. Tambahan daripada Kodondi yaitu perjalanan menuju ke akhir ini kan juga butuh security. Ya. Butuh insurance, butuh jaminan. Nah, jaminan itu di samping yang sehari-hari dengan pekerjaan kah, dengan bisnis kah, dengan uang kah, dengan tabungan kah, dengan aset kah, tapi juga manusia sadar gitu bahwa masih ada faktor X yang di luar manusia, yang mana kita harus bergantung kepadanya. Tapi bukankah di setiap agama itu faktor X-nya ada semua? Di Islam ada mujizat, Kristen ada mujizat, Buddha mujizat, di semuanya sama. Itu Betul. gimana cara menjawabnya? Dan itu berdasarkan real experience daripada masing-masing pribadi. Oke. Yang mana kita nggak bisa paksakan Sam harus seperti saya harus seperti Kodondi, tidak bisa. Karena ini tetapi justru ini podcast hari ini tuh spesial, luar biasa. Kenapa? Ya kembali kau berhasil Kalau berhasil membawa Kodondi ke sini dan saya ke sini. Iya. Dan dengan undangan, dengan invitasi bahwa kita toleransi. Kita ini pengen banget toleransi, makanya gue datang. Iya. Loh, ada pendeta datang ke studioku juga ada kok. Buka-buka web ada bener. Oh, untuk debat ya? Enggak, kita diskusi aja sambil ngopi bareng. Kang Reza juga saya undang ke studio saya kapan-kapan, silahkan. Iya. Bener. Nah, justru seperti yang kayak begini nih yang penting itu di era media, di era semua serba di udara. Gitu. Karena gini, mohon maaf. Pemuka agama seperti Kang Reza yang punya jemaat sendiri, ya. Kan biasa setiap minggu khotbah di gereja. Iya. Kalau ada pendeta yang tidak pernah ngomongin agama di luar Kristen, tapi juga ada orang pendeta yang ngomongin agama di luar Kristen. Iya. Ya, contoh baru-baru inilah kemarin ya. Iya, udahlah, nggak usah disebut namanya. Oke. Yang seperti itu kan harus hati-hati. Gitu, maksud saya. Nah, kalau memang ada pendeta-pendeta yang tertarik mengetahui agama Islam atau apa, kita sangat terbuka loh untuk ngobrol loh, untuk ngopi bareng loh gitu. Bahkan saya ditugaskan setahun saya harus bisa berdebat tatap muka dengan pendeta minimal 2 kali dalam setahun. Tujuannya apa? Yaitu untuk saling mengenal, untuk berdiskusi dalam ranah akademis dan ilmiah. Kita sama sekali nggak boleh asumsi. Supaya toleransinya naik juga gitu kan. Juga untuk edukasi. Dan target 2024 udah Pendeta Riza dan Pendeta Samad. Asik. kemarin mau gua bawain Bible, dia bilang jangan kok. Oke. Ini aku ada satu pertanyaan yang pasti ini viral sih. Kalau aku tanya ini, misalnya kan Kang Riza pindah dari Islam ke Kristen, Kodondi pindah dari Kristen ke Islam. Setelah kalian pindah ini dan ternyata di akhirat agama yang sebelumnya yang benar. Sebelum kalian pindah, apa yang kalian akan lakukan? Ya sudah pasrah. Cuman kalau di Islam ini kan kita selalu mengedepankan akal dulu, karena memang di kitab suci kita selalu ratusan kali kita ditegur masalah akal. Jadi berbeda dengan Kristen. Saya paham kalau di Kristen itu yang dikedepankan adalah iman gitu kan, hati gitulah. Kalau di Islam akal dulu baru iman. Imannya nomor 2. Yeah. Kalau di Kristen iman dulu baru akal. Jadi kalau misalnya istilahnya akal yang sudah kita pakai untuk mengikuti agama ini, terus kita sudah lakukan sekuat kita ya, sholat dan segala macam, ternyata nanti di hari akhir ternyata beda, salah gitu misalnya. Ya, ternyata bahkan kalau bisa dikatakan ternyata Tuhan tidak ada gitu misalnya. Ekstrimnya, kita ruginya apa? Kan nggak rugi sebenarnya kita kan. Tetapi kalau misalnya ada orang yang bilang Tuhan tidak ada dan dia tidak mengikuti agama tertentu, terus kemudian ternyata Tuhan ada, yang rugi siapa? Betul. Ya kan Pak. Tapi yang kalian percaya di sini adalah di atas sana cuma ada satu Tuhan nggak? Atau kayak
Seharusnya begitu. Seharusnya begitu. Seharusnya begitu. Dan maksudnya satu sosok ini, misalnya yang di Kristen percaya itu adalah Yesus, yang di Islam adalah Allah, berarti satu-satu gitu ya? Iya. Gak mungkin tiba-tiba Kristen ketemunya Yesus, kalau Islam ketemunya Allah. Bedanya begini. Kalau tadi saya bilang antara orang beragama tertentu, contoh saya Islam dengan ateis, analoginya seperti tadi. Betul. Ya. Tapi kalau Kristen dan Islam, itu yang menjadi perbedaan gini. Saya tahu bahwa di dalam Kristen juga menyembah Tuhannya Abraham, Ishak, Ismail dan Yakub. Ya. Sama ya Pak ya, betul ya? Kita juga begitu. Cuman bedanya kan Pak Kang Reza kan percaya bahwa Tuhan itu bisa jadi manusia. Saya tidak percaya bahwa Tuhan bisa jadi manusia. Yang membedakan hanya itu gitu. Ya. Nah, cuman pandangannya kita memang berbeda dari sisi sifat Tuhannya gitu aja. Tapi nanti pada akhirnya ketika kita menghadap Yang Maha Kuasa, ternyata itu istilahnya dalam pandangan kita itu dianggap sebagai perbuatan yang menyalahi aturan agama, itu resiko kita masing-masing gitu loh. Ya. Resiko masing-masing jadinya. Oke. Betul kan? Ada yang mau ditambahin nggak? Silakan. Pastor? Ya kembali ujungnya resiko masing-masing, resiko daripada pilihannya, resiko daripada imannya. Oke. Resiko daripada akalnya, resiko daripada ya hatinya itu sendiri yang menjadi pilihan gitu ya. Dan masing-masing kan punya hak untuk memilih dengan free will-nya masing-masing gitu, dan ya akhirnya juga harus mempertanggungjawabkan free will-nya masing-masing. Oke. Tadi Koroni sempat mention bahwa Indonesia dilihat sebagai salah satu negara yang punya toleransi tinggi dalam beragama. Kita mundur ke 2 tahun yang lalu pas saat aku masih di Amerika. Aku sempat tinggal di Amerika 6 tahun. Itu adalah negara yang benar-benar gak ada agama di dalam KTP, maksudnya gak tulis, ya kan? Itu benar-benar agama itu kayak pribadi banget di sana. Gak ada pelajaran agama, di kuliah juga orang gak pernah menyebutkan kita berdoa dulu ya sebelum kita mulai pelajaran, gak ada juga. Benar-benar sebebas itu gitu kan. Nah, apakah Indonesia akan lebih baik jika misalnya agama itu dibebaskan ke masing-masing pribadinya itu untuk toleransinya lebih tinggi? Karena aku lihat kayak Amerika itu benar-benar toleransi banget ya kayaknya ya. Saking toleransinya kayak gak peduli bahkan udah masuk ke sana. Atau gimana nih? Apakah Indonesia dengan sistem yang sekarang lebih bagus? Gini, Aku dulu. silakan. Kalau buat aku jangan. Jangan. Kenapa? Karena agama itu bisa menjadi benteng terakhir. Contoh LGBTQ. Betul. Ya. Kalau misalnya kita semua dibebaskan dan agama ditiadakan di Indonesia, bablas ini. Betul. Itu yang mau saya jawab juga. Tapi kan bukannya udah mengakar. Jadi maksudnya setiap masing-masing keluarga, anggaplah peraturan ini baru dibuat 2025. Which is orang sampai 2025 pun masing-masing punya agama kan. Contoh sekarang Gimana? di Amerika bahwa tidak boleh seorang pun menetapkan seseorang ini laki-laki atau perempuan kecuali dirinya. Ya. Itu benar kali ini. Karena dosen saya itu pasti nanya, kamu mau dipanggil she, he, atau they? Bukan it ya? Enggak sih, cuma Belum sampai it, ya. she sama he. Udah nyampe? Ya, udah nyampe it. Cuman mungkin di institusi pendidikan mungkin masih they kali ya. Yang beberapa bulan yang lalu ada video viral, ada seorang ibu membawa anaknya ke dokter binatang, dokter hewan. Anaknya minta diobatin oleh dokter hewan. Dokter hewannya menolak karena anak ibu bukan hewan. Tapi dia bilang saya hewan. Tapi saya dibilang kucing. Maka di Amerika sekarang sudah ada 105 gender. Gila ya. Astaga. Oke. Jadi bukan binary seperti yang kita kenal laki-laki perempuan. Tapi udah ada, ya kalau dia mau merasa menjadi kucing ya kucing, anjing ya anjing, kuda ya kuda. Iya. Benar, itu yang resiko. Dan itu menurut aku terlalu resiko, dan kita bersyukur dengan Indonesia dengan segala ya kekisruhan, keriakan. Aku selalu bilang kepada banyak orang, yang laki bini aja kadang-kadang salah paham. Yang serumah gitu ya. Iya. Yang serumah, yang hidup bareng, tidur bareng, kemanapun bareng, masih ada perselisihan, masih ada kesalahpahaman, apalagi ini 280 juta. Ada 6 agama. Jadi Pertanyaannya, di Amerika itu majority kan Kristen. kalau menurut aku majority ateis. Menjadi ateis harusnya. Oke. Ya, yang beragama, Beragama Kristen. Awalnya mereka Kristen lah ya, Iya. majority. Sekarang mungkin banyak yang ateis, itu juga sama di Eropa. Tetapi yang masih ngaku Kristen, apakah mereka benar-benar Kristen? Maksudnya yang menjalankan agama mereka? Belum tentu juga kan? Iya.
Saya juga banyak teman-teman di Amerika yang bilang, saya dulu merasa orang Kristen, tapi saya juga tidak melaksanakan Kristen atau tidak melakukan agama saya. Saya hanya menganggap itu seperti hanya tradisi. Ya. Oke, orang bilang Jesus Christ gitu misalnya, kalau lagi kaget gitu, itu bukan berarti dia beriman kepada Jesus ya, tapi hanya sebagai ungkapan gitulah, gitu kan? Natal juga begitu katanya. Dia bilang itu hanya tradisi gitu, bukan yang kita benar-benar mengimani agama kita. Benar nggak begitu di Amerika? Ada yang kayak gitu, tapi ada yang benar-benar mengimani juga gitu kan. All people atau gimana? Maksudnya yang orang tua gitu. Enggak juga sih. Enggak juga. Karena saya juga di situ kan beberapa kali ke gereja-gereja juga. Yang melayani di situ tuh kebanyakan anak-anak muda juga gitu-gitu. Yang khotbah pun juga masih muda. Jadi adalah gerakan-gerakan tertentu juga yang maksudnya benar-benar serius juga gitu loh. Agama Muslim pun juga ada gitu kan. Ada masjidnya, ada apanya. Dan yang itu tadi yang saya lihat kayak toleransi mereka itu ternyata di Amerika juga saking agama itu bukan menjadi hal yang utama di situ. Jadinya juga orang kayak ya udahlah lu mau jadi apa gue nggak peduli gitu kan. Cuman benar yang tadi dikatakan oleh Kang Risa juga bahwa ujung-ujungnya bisa ke arah yang negatif juga. Betul. Kalau nggak ada agama nanti yang kayak LGBT, feminisme, liberalisme itu mudah sekali merusak sebuah bangsa. Iya. Betul. I see. Oke, kalau gitu konklusinya adalah intinya kita harus bertoleransi satu sama lain. Itu udah nggak ada debat sama sekali. Apapun agamanya kita harus tetap respect karena mereka juga ini warga negara Indonesia gitu loh, tetap saudara kita kan. Dan aku pun udah beberapa kali juga, misalnya aku berangkatin orang umroh dan kemudian aku juga kemarin keren itu. Iya, kemarin. Gue juga mau dong berangkatin umroh. Kan mampu Kodon. Ini kita carinya yang keren bener ya. Orang Kristen berangkatin Muslim umroh. Iya, dia ini yang apa sih namanya itu yang marbot apa ya? Marbot bener ya? Marbot masjid ya. Yang kayak gitu yang aku berangkatin kemarin. Keren bener. Terus mau nggak pahalanya sampai ke sana? Gimana tuh? Asyhadu. Oh itu harus di login dulu baru. Dia. Iya dong. Oh iya. Oke, gitu. Karena di dalam Islam, kalau orang masuk Islam ya dosanya dihapus, tapi kebaikannya tetap dicatat. Oh gitu. Kerennya di situ. Iya. Aku kemarin khotbahin. Gimana nih? Tantangin kan. ada satu video singkat dari server Kodondi bahwa ada satu orang ketika sampai di sorga mau nggak dibilangnya kamu balik lagi ke bumi, hidup lagi mau. Dan diuraikan bukan untuk sholat karena sholat sudah berakhir, bukan untuk umroh karena umroh sudah berakhir, bukan untuk naik haji karena naik haji udah terakhir karena dia udah wafat kan. Iya. Tapi yang belum dan masih ada faktor kekekalan adalah ketika dia mau ke bumi, saya mau zakat. Zakatnya belum. Bukan, karena taburan itu, tuayan itu akan masih terus berlanjut. Oke. Maksudnya gimana? Perpuluhan belum selesai gimana Pak? Masih ada utang perpuluhan atau gimana? Itu lain lagi tadi. Dia bilang mau perbuatan baik, memberikan kepada orang miskin itu masih tetap berjalan walaupun sudah meninggal gitu. Iya. Amal. Oke. Sebagai penutup di pertanyaan terakhirku, Kodondi tadi sampai harus pisah nih karena nikah beda agama. Belum diomongin nikah beda agama. Belum dong. Ini baru mau masuk nih sekarang. Baru masuk. Terakhir banget nih kita tutup di sini aja. Gimana Indonesia biar kan di Amerika kan bodo amat. Bahkan ada pernikahan drive-thru. Kalau kalian tahu di New York. Pernikahan jenis juga ada kan? Iya ada banyak. Mereka lewat drive-thru udah selesai nikah. Enak banget ya begitu ya. Sesama jenis boleh, beda agama boleh. Indonesia nih gimana? Kemarin ada artis Rizky Febian sama Mahalini harus pindah dulu ke Islam baru bisa nikah. Gimana pandangannya? Gini, Indonesia punya produk hukum juga tentang nikah beda agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Semua agama harus dilaksanakan berdasarkan agama masing-masing. Jadi ke-6 agama juga, ini kan dari sisi pemerintah nih, dari negara nih. Dari sisi religiusnya, 6 agama di Indonesia ini semuanya juga melarang nikah beda agama. Oh gitu? Semuanya melarang. Bener nih Pak ya. Ayat-ayatnya kalau di dalam Bible saya juga tahu, ada di 2 Korintus 6:14. Bener gak itu? Bener gak? Bener gak? Kira-kira lah. Lebih tahu Kodondi. Jadi semua agama yang diakui di negara Republik Indonesia tuh semuanya melarang nikah beda agama.
Kalau ada orang-orang yang mencoba atau menjadi fasilitator sampai orang nikah beda agama, itu sebenarnya orang nggak tahu agama itu sebenarnya gitu, ya. Kan enam-enamnya semua begitu, nggak boleh. Cuman dalam prakteknya, walaupun tidak difasilitasi sama pihak tertentu, di kalangan Kristen, Protestan, dan Katolik itu masih ada yang disebut dengan dispensasi. Bisa gitu ya? Ini bukan alkitabiah, tapi ini kebijakan gereja nih. Gue baru dengar. Iya baru tahu nih. Ya terus, terus. Ada yang namanya kanon berapa ya? Gue lupa, kanon 1025 apa kanon 1086 lah, gue lupa lah. Jadi mereka yang mau menikah beda agama, mereka harus bikin surat pernyataan. Yang Katolik tetap harus Katolik, nanti kalau punya anak harus masuk Katolik. Walaupun nikahnya sama Kristen. Walaupun nikah sama orang Islam misalnya gitu. Oh. Ada itu kebijakan manajemen gereja ya, bukan berdasarkan Bible-nya. Iya. Kalau Bible-nya di 2 Korintus 6:14 itu dilarang menjadi pasangan orang yang tidak percaya. Loh, kalau yang buat perjanjian gitu, dia diberkatinya di mana? Ya tetap di gereja, Tetap di Katolik. tetap di Katolik. Walaupun yang nikahnya mesti sama Islam gitu. Iya. Oh. Iya. Nah, itu yang maksudnya gimana ya? Itu kan jadi melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Apa isinya tuh? Ya itu tidak boleh, artinya pernikahan hanya bisa dilaksanakan dengan orang yang agamanya sama. Lah terus menjadi pertanyaan besar dong, kalau beda agama berarti udah pasti nggak mungkin jodoh dong. Iya, ya salah satu harus masuk ke dalam agama yang di salah satu pasangannya Sebelum menikah. sebelum menikah. Makanya itu orang-orang bilang kalau beda agama tuh temboknya tinggi banget katanya ya. Karena banyak hal yang harus diluruskan Kan dulu. gini, ketika dua orang bertemu mereka jatuh cinta misalnya, mau menikah, ada tembok karena agamanya beda. Tapi ketika salah satu pindah kan negara juga menjamin haknya. Kan itu ada solusinya berarti. Gitu. Iya. Jadi cinta beda agama itu nggak akan bisa terjadi dong. Bisa. Ujung-ujungnya kan harus ada yang Iya. pindah. itu harga yang harus dibayar. Untuk pindahnya dijamin haknya oleh negara. Iya. Gitu. Dari Jadi kan negara juga adil gitu loh. Kenapa? Negara kan pasti punya pertimbangan kalau orang nikah beda agama yang akan terjadi begini gitu. Mungkin ada orang yang bisa menjalani setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, tapi pada akhirnya anak-anaknya bagaimana? Gitu. ujungnya ribet lah intinya. Yang kesian kan anaknya berarti kan bingung mau milih agama bapaknya atau emaknya gitu. Pasti gitulah. Tapi Jadi, kalau negara pasti sudah memikirkan, tapi juga kan solusinya itu diberi kebebasan atau hak yang penuh untuk memilih dan agama kepercayaan masing-masing. tapi kan ada juga orang-orang yang kayak ya udahlah gue pura-pura aja pindah dulu deh yang penting bisa nikah tapi pas di rumah tangga nggak ada yang tahu juga. Itu yang banyak terjadi. Itu yang banyak terjadi. Banyak sekali saya menemui kasus cowoknya Kristen, ceweknya Islam, nikah secara Islam. Setelah nikah nih, mungkin seminggu 2 minggu, ini udah ke gereja lagi. Akhirnya yang ini ikut sini. Banyak yang terjadi begitu. Banyak. Belum lama ada yang ibu-ibu juga bersyahadat, dulunya begitu ceritanya. Oh. Nah, itu siasat aja gitu jadinya, siasat orang gitu. Ya kita mau gimana ya? Orang kalau memang dia maksa, oke lah saya masuk Islam dulu, KTP ganti, ngurus surat di kelurahan dan segala macam untuk capil, selesai nikah, ya dia balik lagi ke Kristen. Tapi nggak jadi ribet kah? Atau seharusnya negara memperbolehkan nih supaya nggak buat jadi ribet? Lah kan prosedurnya tetap ada. Orang mau pindah agama, ganti agama di dukcapil, sudah selesai dia pindah lagi ke agama lain, negara juga kan nggak bisa melarang. Ya yang ribet yang melakukan gitu aja. Ribet yang melakukan. Tapi kalian berdua nggak setuju kalau negara Indonesia melegalkan pernikahan beda agama? Oh itu udah kebijakan negara, memang nggak boleh. Oh. Memang nggak boleh. Karena Apalagi sejenis apa ya? Oh itu Pak beda cerita ya, itu beda cerita kalau itu. karena kita pasti sepakat, Kodondi pasti sepakat dengan saya bahwa ada hukum yang paling tertinggi adalah hukumnya Tuhan. Terakhir banget, sorry banget nih. Di Kristen setelah nikah apapun yang udah dipersatukan oleh Tuhan nggak boleh dicerai-beraikan dengan apapun itu. Sedangkan di Islam bisa sampai bahkan nikahnya poligami. Itu gimana ya? Maksudnya kenapa dari sudut pandang yang mana dulu nih? Dia bilang terakhir bisa 2 jam lagi nih kalau Nah ini beneran terakhir, Karena seru banget ini dan jarang-jarang kan, nggak apa-apa lah. Ini khusus ini lewat sejam dah, nggak apa-apa. Sekarang gini, mohon maaf Kang Risa saya dulu ini. Di Kristen dibilang apa yang sudah disatukan manusia tidak boleh dicerai. Iya. Terus nanti laki-laki meninggalkan orang tuanya, dia menjadi satu daging dengan istrinya. Iya. Nggak boleh cerai kan? Ya intinya nggak boleh cerai. Pemahamannya begitu. Tapi di pengadilan negeri banyak nggak orang Kristen cerai? Banyak. Lah kenapa itu? Bagaimana bisa terjadi? Gitu loh maksudnya. Nah, terus kemudian di dalam Islam kita juga diperbolehkan, bukan diwajibkan ya. Iya. Poligami itu bukan wajib loh, diperbolehkan, tapi syaratnya juga berat. Kalau lu nggak bisa adil, nikahilah satu saja. Nah, satu-satunya kitab suci di dunia yang bilang nikahilah satu saja cuma Quran.
Gimana sorry? Satu-satunya kitab yang apa? Jadi satu-satunya kitab suci di dunia yang perintahnya nikahilah satu saja, kalau nggak bisa adil, nikahilah satu saja, cuman Quran. Dan kitab juga cuma satu kayaknya. Penafsiran mungkin bisa debatable tuh. Oh. Kalau yang bilang nanti satu daging dengan istrinya, ya istri satu. Nanti satu daging dengan istri yang lain, satu lagi. Ini debatable tapi ya. Larangan poligami di dalam Bible yang saya tahu itu juga untuk raja pada zaman bangsa Israel, yang di perjanjian baru untuk gembala, yang ketiga untuk diaken. Untuk jemaat ya hanya pakai ayat yang itu tadi. Ya, larangan poligami di dalam kekristenan maksud saya ini Pak, dimulai dari zaman Katolik oleh Paus Leo ke-13 tahun 1836. Di Bible-nya nggak ada. Martin Luther ketika mendirikan Kristen Protestan tidak melarang poligami. Martin Luther loh ya. Nah, itu di dalam kalangan kekristenan. Tetapi berarti kebijakan untuk tidak boleh poligami itu berdasarkan kebijakan pemimpin agamanya. Oke. Nah, saya kan selama ini tahunya bahwa di Kristen memang nggak bisa sama sekali poligami satu-satu kan. Gimana pandangan dari pendetanya langsung nih? Ya, kembali orang menikah itu kan dibutuhkan bukan hanya nafsu, bukan hanya kemampuan, tapi juga kedewasaan. Jadi ketika dia memilih istri, memilih suami juga harus dengan faktor kedewasaan, dan bukan hanya kedewasaan personal, tapi juga kedewasaan rohani. Karena dengan segala konsekuensi yang harus ditempuh bahwa tidak ada lagi perceraian. Jadi itu kan sebagai pagar, sebagai pagar, which is good. Ya kan, tadi Pak Kodondi dari server sebelah juga ada pagarnya, dan pagar itu yang paling penting gitu. Tetapi untuk sampai menuju pagar itu kan dituntut kedewasaan iman, kedewasaan rohani, kedewasaan keuangan untuk bisa lewatin pagar dan berjalan nanti di setelah pagar. Enggak, tapi pertanyaan adalah di Kristen apakah ada ayatnya yang mengatakan bahwa nggak bisa poligami, yang tadi udah dikatakan sama Kodondi kalau ternyata Kristen itu bisa poligami gitu? Nggak ada, jelas tidak ada. Bahwa satu dan selamanya, hanya maut yang memisahkan. Pagarnya itu maut memisahkan. Oke. Saya dengan segala keberadaan memilih Elsa, ya sampai maut memisahkan. Kalau ayatnya sendiri ada nggak di Alkitab yang bilang kalau memang cuma satu ya satu gitu? Ya sampai maut memisahkan. Oh itu yang menjadi ayatnya. Itu yang menjadi ayatnya. Oh berarti ketika nikah dengan satu sampai maut yang memisahkan. Berarti selama ini ya gak bisa terpisah nih satu. Itu yang secara tafsiran lah ya ini kita anggapannya kan. Ikrar di gerejanya begitu. Iya. Ikrar di gerejanya begitu. Dan kembali kalau kita ngelihat hukum perkawinan saja kan ada perkawinan yang di bawah meja, ada perkawinan di bawah ranjang. Meja, ada perkawinan di atas negara. Iya. Tapi di atas itu kan ada hukumnya Tuhan. Dan kalau tidak salah, kalau benar apa nggak salah pemikiran saya bahwa dari undang-undang perkawinan itu gara-gara yang artis itu waktu yang laki-lakinya dari server sebelah, yang perempuannya dari server Kristen, akhirnya masing-masing saling menggugat di pengadilan, akhirnya muncullah undang-undang perkawinan ini. Oh, maksudnya sebelum tahun 74? Wah, saya nggak tahu. Yang aku pernah dengar seperti itu. Maka oleh karena itu, kalau dulu kan KUA dulu baru ke masjid, KUA dulu baru ke gereja, maka sekarang harus dari gereja dulu bahwa mereka betul-betul satu server. Kalau itu udah lama sih Pak, dari agama dulu baru ke KUA atau catatan sipil gitu ya. Kalau Islam kan KUA, kalau Kristen kan catatan sipil. Memang harus dari gereja atau dari sebelumnya enggak, sebelum ada undang-undang pernikahan itu. Sebelum 74. Waduh, saya masih kecil Pak itu Pak. Iya. Oke lah kalau gitu, aku tutup ya. Siap. Soalnya udah panjang banget juga dan ini kayaknya podcast terpanjangku deh sepanjang. Iya. Kayaknya podcast terpanjangku, cuman ini seru banget. Aku mau habis. Iya, punya aku juga sampai mau habis. Ya cuman intinya adalah yang aku mau bilang di sini adalah apapun agamamu saat ini, mau itu dari lahir mau yang pindah, kita tetap satu negara Indonesia, kita harus bersatu ya kan. Bahkan di Pancasila sebenarnya udah benar-benar tertulis secara jelas juga bahwa kita harus bersatu juga untuk negara ini. Jadi jangan ada saling melihat satu sama lain dengan pandangan gue lebih baik dari dia karena agama gue paling paling baik, paling suci, paling apa, dan itu
akhirnya kita memandang orang menjadi setengah mata gitu kan. Nah, bagaimana kita tetap hidup walaupun kita berbeda, berdampingan di negara ini dengan damai, tentram, dan saling support tentunya satu sama lain.